Diyakini, lokasi makam Genghis Khan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah, sama misteriusnya dengan pedang dari langit. Kita semua tahu Genghis Khan sebagai penakluk ulung yang menyatukan suku-suku Mongol dan membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Namun, ada satu kisah menarik yang jarang diketahui orang, sebuah cerita tentang senjata misterius yang dikatakan memberi Genghis Khan kekuatan dan keberanian untuk menaklukkan dunia. Konon, saat Temujin, nama asli Genghis Khan, masih muda, ia mengalami banyak kesulitan. Kehilangan ayahnya pada usia muda, dikhianati oleh sekutunya, dan diasingkan oleh banyak suku Mongol lainnya. Namun, ada satu peristiwa yang diyakini menjadi titik balik dalam hidupnya, penemuan pedang dari langit. Cerita ini bermula ketika Temujin dan beberapa pengikut setianya melarikan diri dari musuh yang mengepung mereka di suatu malam yang gelap. Dalam keputusasaan, mereka mendaki sebuah gunung yang terjal. Sampai di puncak, Temujin melihat kilatan cahaya aneh di kejauhan. Penasaran, ia mendekati sumber cahaya tersebut dan menemukan sebuah pedang yang tertancap di batu, seolah-olah jatuh dari langit. Pedang ini berbeda dari pedang biasa, ia memancarkan cahaya perak yang lembut, dan ukiran-ukiran di sepanjang bilahnya tidak dapat ia kenali. Temujin merasakan ada sesuatu yang ajaib tentang pedang ini. Meskipun pengikutnya merasa takut, Temujin dengan berani mencabut pedang itu dari batu. Saat pedang tersebut berada di tangannya, ia merasa kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah ia telah dipilih oleh langit untuk suatu takdir besar. Setelah kejadian itu, kepercayaan diri Temujin tumbuh dengan pesat. Ia mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk menyatukan bangsa Mongol dan menaklukkan dunia. Setiap kali berperang, pedang itu selalu ada di sisinya, dan ia berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. Tidak hanya sebagai senjata, pedang ini juga menjadi simbol kekuasaan dan legitimasi di antara suku-suku Mongol. Banyak orang percaya bahwa pedang ini adalah tanda bahwa para dewa mendukung Genghis Khan, dan oleh karena itu, mereka bersedia untuk mengikutinya. Pedang ini menjadi semacam Excalibur versi Mongol, di mana hanya raja yang dipilih oleh langit yang bisa memilikinya. Meskipun pedang ini tidak tercatat dalam sejarah resmi, banyak sejarawan dan ahli folklore yang menduga bahwa ada kebenaran di balik legenda ini. Beberapa berpendapat bahwa pedang ini mungkin adalah hadiah dari seorang dukun atau pemimpin suku yang percaya pada takdir Temujin, sementara yang lain berteori bahwa pedang itu adalah peninggalan kuno yang ditemukan secara kebetulan dan digunakan oleh Temujin untuk meningkatkan moral pasukannya. Namun, satu hal yang pasti, Temujin, yang kemudian menjadi Genghis Khan, menggunakan semua sumber daya yang ia miliki, termasuk legenda, mitos, dan simbol, untuk mempersatukan suku-suku Mongol yang terpecah belah dan memulai kampanye penaklukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kematian Genghis Khan, pedang ini menghilang dari catatan sejarah. Beberapa mengatakan bahwa pedang tersebut dikuburkan bersama dengan tubuhnya di sebuah lokasi rahasia di Mongolia. Yang lain percaya bahwa pedang itu hilang dalam perjalanan pulang ke Mongolia setelah penaklukannya di Asia Tengah. Terlepas dari kebenaran atau mitos di balik pedang dari langit, kisah ini menunjukkan betapa Genghis Khan tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga kepercayaan, simbol, dan tahayul untuk mencapai tujuannya. Ia mengerti pentingnya simbol-simbol ini untuk menyatukan orang-orang dan memotivasi mereka untuk mengikuti visinya. Genghis Khan sangat ahli dalam menggunakan cerita dan simbol untuk menciptakan perang psikologis. Salah satu contoh yang menarik adalah bagaimana ia menyebarkan cerita-cerita mistis dan kisah horor tentang kekejamannya sebelum menyerang kota atau wilayah tertentu. Dalam beberapa kasus, penduduk kota yang akan diserang menyerah bahkan sebelum pasukan Mongol tiba, karena mereka sudah ketakutan oleh reputasi yang mendahului Genghis Khan. Tetapi Genghis Khan tidak hanya mengandalkan ketakutan. Ia juga tahu kapan harus menawarkan ampunan dan integrasi kepada mereka yang tunduk tanpa perlawanan. Misalnya, ketika suku-suku atau kota-kota bersedia tunduk kepadanya, ia sering menawarkan perlindungan, perdagangan bebas, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol baru.
Dengan demikian, ia menciptakan pilihan yang jelas, hidup dan bekerja sama, atau mati dengan cara yang mengerikan. Genghis Khan juga dikenal sering menggunakan simbol-simbol religius dan budaya untuk memenangkan pertempuran. Dalam budaya Mongol, banyak suku yang percaya pada roh alam dan kekuatan langit. Genghis Khan menggunakan simbol-simbol langit, termasuk pedang dari langit, sebagai bukti bahwa kekuatan yang lebih tinggi ada di pihaknya. Ada satu kisah terkenal lainnya tentang Genghis Khan yang menggunakan simbol dan kepercayaan lokal. Saat ia berhadapan dengan suku-suku yang masih ragu untuk bergabung, ia akan mengadakan ritual besar di bawah langit malam, dengan pedang dari langit terangkat tinggi, berdoa kepada Tengri, dewa langit Mongol. Ia mengklaim bahwa Tengri telah memberkatinya untuk menjadi pemimpin dunia. Banyak yang percaya, merasa bahwa mereka sedang menyaksikan seorang pemimpin yang dipilih oleh kekuatan alam semesta. Ketika Genghis Khan wafat pada tahun 1227, tubuhnya dan mungkin juga pedangnya dikubur di suatu tempat rahasia. Menurut legenda, setiap orang yang tahu di mana makamnya berada dibunuh untuk menjaga rahasia tersebut. Hingga kini, lokasi makam Genghis Khan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah, sama misteriusnya dengan pedang dari langit.